Nggak punya apa-apa pun nggak menjadi soal. Bapak mama gue cerai, gue susah. Nah, ini dia nih pertanyaan keramat buat anak muda di Indonesia. Mapan dulu atau nikah dulu? Kayaknya hampir semua dari kita, entah lagi ngalamin sendiri dilemanya, atau paling nggak pernah lah ya denger ini di tongkrongan. Soalnya ini tuh bukan sekedar pilihan loh, tapi sering banget jadi penentu arah hidup kita. Yuk kita kupas tuntas perdebatan abadi ini. Ini dia kalimat pamungkas dari kubu yang realistis. Romantis tidak bisa bayar listrik. Jelek banget kan? Kutipan ini tuh langsung menusuk ke jantung masalahnya. Karena ya pada akhirnya semua cinta-cintaan dan idealisme itu bakal diuji sama tagihan bulanan. Nah ini dia nih konflik utama yang bakal kita bedah. Terus kenapa sih perdebatan ini kayaknya nggak ada habisnya? Abadi gitu? Ya gimana enggak? Orang kita ini dihadapkan sama benturan dua kekuatan raksasa dalam hidup. Cinta dan uang. Rasanya tuh kayak kalau milih yang satu berarti harus ngorbanin yang lain. Nah ini yang bikin pusing tujuh keliling. Oke, jadi di perdebatan ini pada dasarnya ada dua kubu utama nih. Kayak dua tim yang filosofinya benar-benar beda. Di satu sisi ada tim nikah dulu yang modalnya keyakinan dan semangat berjuang bareng dari nol. Di sisi lain ada tim mapan dulu yang senjatanya adalah logika dan persiapan super matang. Coba kita dalami argumen mereka satu persatu. Oke, kita mulai dari tim nikah dulu ya. Geng yang satu ini argumen mereka tuh akarnya ada di keyakinan dan idealisme. Buat mereka esensi sejati dari pernikahan itu ya justru proses membangun semuanya dari nol bersama-sama. Jadi argumen mereka tuh berlapis. Mulai dari landasan agama yang kuat, yang lihat pernikahan itu sebagai ibadah buat ngejaga diri dari dosa. Terus ada juga dari sisi psikologis. Mereka percaya banget justru karena ada tekanan tanggung jawab setelah menikah, orang tuh jadi terpacu buat tumbuh lebih cepat. Dan bagi mereka, proses berjuang barengnya itu loh yang paling mahal harganya. Nah, kutipan dari almarhum Eyang Habibie ini, wah bener-bener ngerangkum semangat kubu ini. Mapan dulu atau nikah dulu? Pokoknya kalau nikah ketemu jodohnya, nggak punya apa-apa pun nggak menjadi soal. Kita menjadi mapan bekerja sama, transparansi antara suami dan istri. Dan kita merencanakan bersama. Idenya tuh simple banget. Selama pasangannya udah tepat, udah jodohnya, nggak punya apa-apa di awal tuh bukan masalah. Karena kemapanan itu bukan syarat, tapi tujuan yang bakal dicapai bareng-bareng lewat kerjasama. Secara spesifik dari sisi agama, ada dorongan yang kuat banget. Buat sebagian orang, ini tuh bukan lagi soal pilihan mau atau nggak mau, tapi udah jadi sebuah keharusan untuk menjaga diri. Jadi pernikahan itu dilihat sebagai solusi yang paling benar dan terhormat daripada ngambil resiko jatuh ke hal-hal yang dilarang. Sekarang kita nyebrang ke seberang, tim mapan dulu. Pendekatan mereka ini jauh lebih membumi dan pragmatis. Logika mereka sederhana aja. Cinta itu kayak tanaman, butuh tanah yang subur, yaitu fondasi finansial yang kokoh biar bisa tumbuh subur, bukannya malah layu gara-gara mikirin tagihan. Logikanya jelas banget kan? Kalau persiapan finansial udah aman, pasangan bisa lebih fokus buat ngebangun hubungan mereka. Nggak pusing lagi mikirin hal-hal basic kayak, duh besok makan apa ya? Ini tuh strategi jitu buat ngurangin stres dan drama-drama nggak penting di masa depan. Nah ini dia serangan baliknya, bantahan telak dari Theo Derrick buat keyakinan tim nikah dulu. Ada orang yang percaya nikah dulu, berjuang dari nol karena Emak gua, nenek gua, bapak gua, hasilnya keluarga menengah bawah. itu mitos. Bapak mama gue cerai, gue susah. Ekstrim. Kalau gue nggak jadi hari ini, nggak keangkat juga ekonomi keluarga. Iya. Pencobaan itu jangan dicobain. Jadi lebih baik Biarin. nikah ya yang pasti-pasti dulu, mapan dulu, betul ya. Iya. Karena itu namanya masuk ke sesuatu hal yang penting dengan persiapan. Meskipun kita tahu Tuhan pasti kasih rezeki, ya itu kan. Betul. Ya kita nggak nikah aja Tuhan kasih rezeki kan. Bener. Makanya haruslah menikah dalam kondisi dua-duanya cukup mature untuk ready buat menghidupi diri sendiri lah masing-masing. Jadi si cowok udah bisa independen secara keuangan, cewek bisa nikah, bagus dong. Menurut dia, anggapan rezeki ngikutin setelah nikah itu mitos. Itu sama aja kayak berjudi. Berharap rezeki datang itu aja tuh dianggap kurang bertanggung jawab. Ibaratnya masuk medan perang tapi nggak bawa persiapan apa-apa.
Dan argumen mereka ini dikuatin sama data yang jujur cukup bikin merinding. Angkanya 70%. Yap, 70%. Menurut data Badan Peradilan Agama, faktor ekonomi itu jadi salah satu penyebab perceraian paling tinggi di Indonesia. Ini bukti nyata kalau masalah duit itu beneran bisa menghancurkan rumah tangga. Jadi poin kuncinya tuh bukan cuma soal punya duit atau enggak, tapi lebih ke soal kestabilan mental. Kalau finansial berantakan, orang kan jadi gampang stres ya kan? Nah, stres inilah yang jadi racun dalam hubungan. Jadi buat kubu ini, mapan itu artinya siap secara mental buat ngadepin realita pernikahan yang ya nggak selamanya indah. Oke. Setelah dengerin argumen dari kedua kubu tadi, rasanya kayak buntu ya. Kayak nggak ada titik temu. Tapi, gimana kalau sebenarnya masalahnya bukan di pilihannya? Bukan nikah dulu atau mapan dulu. Gimana kalau masalah utamanya ada di kata mapan itu sendiri? Nah ini dia pertanyaan krusialnya yang sering banget kita lupain. Kita sibuk banget debat soal harus mapan. Tapi pernah nggak sih kita diam sejenak terus nanya ke diri sendiri? Sebenarnya mapan tuh apa sih artinya? Jangan-jangan disinilah akar masalahnya. Soalnya konsep mapan itu seringkali cuma ilusi. Standarnya itu relatif banget. Buat si A, mapan itu punya rumah dan mobil. Buat si B, bebas utang aja udah mapan. Celakanya, standar ini terus-terusan naik gara-gara kita ngelihat postingan temen di media sosial. Tadinya ngerasa cukup, lihat temen beli rumah langsung ngerasa miskin. Akhirnya, mapan jadi kayak ngejar fata morgana. Gak kekejar-kejar, nikahnya ketunda terus. Jadi gimana dong? Daripada kita kejebak ngejar ilusi mapan yang gak jelas itu, mungkin kita perlu ganti pertanyaannya. Bukan lagi soal udah mapan atau belum, tapi udah siap atau belum. Yuk kita coba definisiin ulang apa itu kesiapan. Nah, Theo Derek nawarin sebuah definisi yang jauh lebih masuk akal dan bisa diukur. Dia punya uang nganggur, dia habit surplus, dia sudah punya insurance medical, dia sudah punya dana darurat. Ini cowok stabil dalam level finansial. Menurut dia, stabilitas finansial itu bukan soal jadi kaya raya, bukan, tapi soal punya kontrol atas keuangan kita. Ini semua tentang kebiasaan yang matang dan fondasi yang kuat, bukan soal kemewahan. Fondasi ini bisa kita pecah jadi 3 pilar utama yang konkret banget. Coba deh checklist sendiri. 1. Punya kebiasaan surplus. Gampangnya, pemasukan kamu tiap bulan konsisten lebih gede dari pengeluaran. 2. Punya dana darurat, simpenan buat jaga-jaga kalau ada kejadian tak terduga. Dan 3. Punya proteksi, minimal asuransi kesehatan lah. Kalau 3 ini udah ada, sebenarnya kamu udah punya fondasi yang solid loh, nggak peduli udah punya rumah atau belum. Tapi ingat ya, fondasi finansial ini cuma satu bagian dari puzzle-nya. Pada akhirnya, fondasi yang paling penting itu bukan cuma duit, tapi kedewasaan. Kemampuan buat komunikasi, punya komitmen, dan mau nyelesain masalah bareng-bareng. Itulah esensinya. Banyak loh yang cerai bukan karena miskin, tapi karena egonya kegedean. Kutipan ini benar-benar jadi penengah yang pas buat kedua kubu. Tujuannya itu bukan nyari pasangan yang udah jadi, tapi tujuannya adalah nemuin pasangan yang sama-sama cukup dewasa buat tumbuh bareng. Bukan yang satu ngegendong yang lain, tapi jalan beriringan, saling dukung dalam prosesnya. Itulah kesiapan sejati. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan refleksi buat kamu. Coba jujur sama diri sendiri. Mana yang lebih kamu takuti? Menikah tanpa uang atau menua tanpa pasangan? Gak ada jawaban yang benar atau salah kok. Tapi jawaban kamu atas pertanyaan ini bisa jadi menunjukkan apa yang sebenarnya jadi prioritas dan ketakutan terbesar kamu saat ini. Coba direnungkan ya.